Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Bapak doakan semoga semuanya senantiasa sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun masih sekolah dari rumah, Bapak harap semuanya masih semangat. Oke, insya Allah kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pelajaran pertama, bagian pertama, yaitu mengenal dan membaca Al-Quran surat At-Tin. Bapak harap kalian semua setelah kemarin belajar mengenal dan membaca surat At-Tin, membiasakan diri untuk rajin membaca Al-Quran setiap hari, minimal di pagi hari setelah sholat subuh, atau di sore hari atau malam hari setelah sholat asar atau sholat maghrib. Insya Allah sebagaimana janji Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian, sekeren-keren kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, yaitu orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan orang yang mengajarkan Al-Quran setelah bisa. Nah, insya Allah semoga ya setelah kita mengenal dan belajar surah At-Tin, kemudian kita membacanya setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, kita berharap semoga kita semua ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang terbaik, orang-orang yang keren ya. Jadi keren itu yang terbaik adalah ya dengan sering membaca Al-Quran ya, bukan bergayaan naik motor kebut-kebutan, tidak pakai helm ya. Nanti kalau jatuh kan kasihan diri sendiri dan juga kasihan orang tua, atau orang tua yang repot seperti itu. Jadi menjadi keren itu sangat mudah sekali ya, insya Allah. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini adalah pelajaran ke-1 bagian kedua ya, yaitu tentang menulis surat At-Tin ya. Mari menulis Al-Quran surat At-Tin. Baik, kita baca bersama-sama ya. Di antara manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Nah, jadi salah satu manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Setiap kita memiliki dua otak ya, ada otak yang kanan, ada otak yang kiri, dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau kita sering melatih menulis Al-Quran, otak kita yang kanan dan kiri itu akan bagus fungsinya, akan seimbang fungsinya. Jadi kehidupan kita akan normal, menjadi orang yang terbaik, orang yang keren, seperti itu. Pada saat seseorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi dalam satu waktu ada dua kegiatan sekaligus, melatih kemampuan membaca dan menulis. Jika membaca fokus pada identifikasi masalah, maka menulis fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tahapan kerangka berpikir secara sistematis seseorang lebih sempurna. Nih, betul enggak? Kalau kita sering berlatih menulis Al-Quran ya, itu akan membuat otak kita ya makin sempurna. Kalau sudah otak kita sempurna, ya pasti kita menjadi orang yang sempurna, orang yang terbaik, yang keren, insya Allah. Oke, kita lanjut. Kamu pastinya telah tahu bahwa salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab. Bahkan penyebutan kata Alkitab jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Al-Quran di dalam kitab suci Al-Quran sendiri. Alkitab itu artinya yang ditulis, sedangkan Al-Quran yang dibaca. Nah, ini di sini disebutkan bahwa dalam Al-Quran itu kata-kata Alkitab yang ditulis lebih banyak daripada kata-kata Al-Quran. Artinya ya kita emang harus banyak menulis seperti itu ya. Kata Alkitab
disebutkan sebanyak 230 kali. Sedangkan kata Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 58 kali. Wah, banyak sekali ya tulisan Alkitab atau yang ditulis dalam Al-Quran 230 kali. Sedangkan Al-Quran atau yang dibaca, tulisan kata-kata Al-Quran atau yang artinya yang dibaca itu hanya 58 kali. Artinya lebih banyak ya menulis gitu. Jadi ayo mari kita nanti menulis Quran surat Atin. Al-Quran berarti bacaan, sedangkan Alkitab berarti tulisan. Lebih banyaknya penggunaan kata Alkitab daripada Al-Quran menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis tanpa mengenyampingkan pentingnya membaca pada saat yang sama. Tuh kan, kita diminta untuk banyak menulis. Teknik penulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab menjadikan koordinasi dua bagian otak semakin baik. Nah, manfaatnya luar biasa bukan? Gerakan menulis huruf dari kanan ke kiri dan meletakkan harokat dari atas ke bawah didominasi oleh otak kanan. Nah, jadi gerakan dari kanan ke kiri kemudian memberi harokat dari atas ke bawah itu melatih otak kanan ya, menyeimbangkan aktivitas otak kiri. Selain manfaat secara ilmiah, menulis Al-Quran juga memiliki pengaruh terhadap psikis seseorang atau jiwa seseorang. Ya, secara ilmiah menulis Al-Quran juga berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Terapi menulis Al-Quran telah dilakukan kepada pelaku kenakalan remaja. Nah, ini yang masih suka nakal-nakal ini ya, atau gimana ya, merasa kesulitan belajar ya karena ingin main terus, ingin jahil terus. Nah, kalau ingin sehat, ingin normal ya, itu salah satu caranya dengan sering menulis Al-Quran, insya Allah. Stimulus pada saat melakukan aktivitas menulis Al-Quran yang dilakukan secara terus-menerus menyebabkan adanya perasaan tunduk dan taat atas perintah Allah. Karena keterlibatan tangan, mata, telinga, mulut, dan otak saat menulis kata per kata dalam kalam suci. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan huruf, dan huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Selain itu, harus diperhatikan juga letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku, dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Baik ya, mungkin seperti itu manfaat ya menulis surah Atin ya. Nah, setelah menonton video ini ya, tugas anak-anakku sekalian kelas 5 sekalian adalah menulis Quran surat Atin. Oke, mari menulis Al-Quran surat Atin. Insya Allah, selain mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempelajari kitab sucinya, kalam suci Allah, kita juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada menulis Quran surat Al-Atin, yaitu otak kita ya akan semakin sempurna ya, akan semakin baik insya Allah. Selamat menulis. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلاله يا الله جلال جلاله
الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال